kita. Hanya Allah kan yang kita tuju. Insya Allah kalau sudah merasa fana dalam jiwanya, Allah yang kita tuju, Allah yang kita rasakan dalam kemahacintaan Allah kepada makhluknya, wabil aula kepada manusianya, insya Allah dengan dikirnya itu akan menenggelamkan gharifun fi bihari tauhid, akan menenggelamkan jiwa kepada lautan tauhid. Kalau sudah tenggelam dalam lautan tauhid, lam yarawna li anfusihim, dirinya tidak merasakan hebatnya, kuatnya, bisanya, taubatnya, ikhlasnya pun juga bukan milik kita. Kita ikhlas, sudah ikhlas pun diuji, Pak. Sudah taubat pun diuji, Pak. Awas, kita sudah taubat malam tadi, jangan dijadikan sandaran kekuatan, keyakinan kita kan. Dengan taubat kita ini merasa kita bersandar kepada taubat. Tidak, jangan ke sana. Kalau dimarifatkan, kita sudah diberi kekuatan taubat, kita sudah diberi kekuatan ikhlas. Maka ikhlas kita, taubat kita adalah kasih sayang Allah. La ilaha illallah. Bukan hebat kita ikhlas itu. Bukan hebat kita tobat itu, karena tobat, ikhlas, musyahadah, muraqabah itu semuanya makhluk Allah. La ilaha illallah. Paham? Mudah-mudahan makhluk. Selain Allah semuanya tidak ada yang memiliki kehebatan. Selain Allah tidak ada semuanya yang memiliki kesempurnaan. Hanya milik Allah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita dipertemukan di tempat yang mulia ini dengan cara mulia menuju zat yang maha mulia, dan hakikatnya kemuliaan-kemuliaan yang Allah firmankan, yang Rasul Allah sabdakan, ini semuanya kasih sayang Allah. Lalu Allah berikan kepada kita. Salli ala nabi hasbi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Bapak kalau dengar sepoi-sepoi dari kejauhan ataupun sudah terang benderang dari kedekatan, mesti Bapak akan merasakan ini adalah yang biasa diamalkan Bapak. Betul. Sampai ke Mekah, sampai dimanapun, itu Allah memberikan hakikatnya kepada Bapak, bahwa amalan itu disematkan untuk Bapak. Maka khalaqo wa nasaba alaika, Allah nyiptakan yang khusus untuk Bapak. Mudah-mudahan ini begitu mendengar kata qadiriyah wa naksabandiyah ada terenyuh dalam jiwa Bapak, merasakan ini saudaraku, betul, ini ikhwanku, di mana aja. Itulah nikmat kasih sayang Allah yang aku berikan. Nah, itu. Dan itu semua apabila Bapak terus beramal dengan keyakinan, keikhlasan, dan istiqomah, insya Allah berbuat sukses dunia dan akhirat. Amin. Sebagaimana Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, yang mengucapkan rabbuna Allah, Tuhan kami semua, Allah, dalam ucapan, dalam ingatan, dalam ekspresi, dalam gerak dan diam Bapak, mudah-mudahan mencapai sampai berkala ucapan itu. Amin. Yang akhirnya apa yang diucapkan benar-benar terdorong dari ingatan yang benar-benar penuh dengan rasa mahabbah ma'rifat pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akhirnya menggetarkan bumi ini dan menggetarkan langit sana. Karena zikir itulah yang tidak tertutup oleh ruang dan waktu. Dimanapun Bapak berzikir, maka alam semesta pun dimanapun mengaku dan menjadi saksi bahwa Bapak adalah abdul muwahhid, hamba yang benar-benar mentauhidkan Allah. Amin. Mau di lautan, mau di daratan, mau di udara, tetap, karena itu semua milik Allah. Maka
Para malaikat pun mempertimbangkan hamba-hamba yang mengingat Allah itu sangat luar biasa, mentaklimkan dan mentaklimkannya. Maka tatkala Bapak mengucapkan dengan kesungguhan, dengan keikhlasan, dengan keyakinan yang sebagaimana disabdakan Rasulullah, "Lau ja'a qailun la ilaha," kalau seandainya yang mengucapkan, kalau seandainya datang seseorang sambil mengucapkan la ilaha illallah biqurbil ardi dzunuban, datangnya itu sambil membawa dosa, bukan satu, bukan sebesar rumah, bukan sebesar mobil. Dosa yang dibawa oleh hamba itu dosanya sebesar bumi, 7 lapis sampai petala bumi, tapi tetap Allah la ghafarallahu lahu. Mesti aku wahai hamba-hamba yang penuh noda dan dosa seperti kita semua, maka cara yang baik dan cara yang efektif dan cara yang sebenar-benarnya cara, kecuali membuktikan kita hamba mendatangi Allah sebagai Rabb, sebagai pengampun, sebagai pengasih dan penyayang. Maka tatkala kita ucapkan kalimat itu dengan penuh kesadaran bahwa kita adalah hamba yang selalu diliputi oleh noda dan dosa, tapi datang kepadanya sebenar-benarnya permohonan, sebenar-benarnya harapan, sebenar-benarnya sandaran, dengan ucapan kalimat la ilaha illallah, maka Allah, itulah firman. Mudah-mudahan kita semua pada saat ini, dari kemarin dan selanjutnya selalu mendapatkan limpahan barokah ampunan Allah. Amin. Itulah. Maka summastaqamu, kemudian istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikat. Pada saat ini, nanti, kemarin, yaitu tatanazzalu alaihimul malaikat, bisa madi, yaitu zaman yang sudah terlewat, bisa hal sekarang, bisa istiqbal nanti. Itulah kemahahebatan kalimat Allah, diamalkan oleh Bapak dari kemarin, sekarang, sampai nanti hari penentuan kita berpisah ruh dan jasad. Maka tetap malaikat turun kepada hamba yang sudah menetapkan keyakinannya, kekuatannya, keistiqomahannya. Rabbuna Allah, Tuhan kami semua Allah. Di waktu suka Allah, Tuhan kami. Mesti tatkala suka, ini semuanya penuh dengan tujuan untuk menjadikan hikmah di hamba. Maka tatkala diberi kesukaan bagi orang yang selalu menghadap, yang selalu merasakan ini adalah kasih sayang Allah, maka mesti akan berbuah, bernatijah manfaat bagi dirinya dan akan membawa manfaat bagi umat. Amin. Itulah Rabbuna. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, turunlah malaikat, malaikat kan biasanya kita sebutnya malaikat, padahal jama' itu jama' taksir. Malak itu adalah mufradnya. Maka biarlah, gak apa-apa, udah bagus semua. Turunlah malaikat. Allah tahoku, jangan takut. Kehidupan dunia ditinggalkan oleh kamu, jangan takut. Kebingungan, kesulitan, jangan takut. Waktu kamu di alam perjuangan, di alam yang panah ini, jangan takut. Jangan takut kamu tinggalkan, jangan kamu takut kamu berpisah. Allah tahu. Itu seruan malaikat. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa absiru, dan berbahagia, gembira. Bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Mudah-mudahan ayat itu bertajalli dalam diri kita semua. Amin. Apa bertajalli? Ya jelas dalam diri kita, di dohir, di batin. Karena dalam ilmu tasawuf ada tahalli, ada takhalli. Kalau mau tahalli dulu boleh, mau tahalli dulu boleh. Tazalli, yaitu pembuktian yang datang dari Allah kepada hamba, bahwa Allah itu maha ada benar, bahwa Allah itu maha sempurna, maha benar. Tapi sudah
bukan di wilayah dalillah, sudah di wilayah apa? Ainul yakin, sudah di wilayah hakul yakin, insya Allah. Dan kualitas yang Allah berikan, tatanazzalu alaihimul malaikatu, yang hadir kepada guru kita, mau Syekhuna wa Mursyiduna Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu, yang mudah-mudahan beliau mengaku murid pada kita, amin. Kita merindukan bersama terus dengan beliau sampai musalsal kepada Syekh Sultan Aulia, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, kita husnul billah kepada para kekasihnya, pada beliau-beliau sudah dibuktikan oleh Allah. Seperti Syekh Sultan Aulia, waktu mau meninggal dunia, maka menjauhlah dariku, karena badannya dohirnya bersama kamu, tapi batin secara goibnya sudah bersama yang diingatkan, dihidupkan, yaitu yang tidak terpisah dengan pentajalian maha agungnya kasih sayang Allah, termasuk makhluk yang goibnya Allah tajalikan, malaikat-malaikat Allah dan berbagai alam ghaibah. Itu dalam tasawuf, kalau di Ma'bade di Tanwirul Qulub, yaitu tahdibul qulub wa ma'rifat alamil ghuyub. Jadi orang-orang yang beramal zikir melalui metode tasawuf, metode thariqah, lalu betul-betul dihayati, maka buahnya itu apa? Bening hatinya, bersih jiwanya, dan akan dikasih oleh Allah mengenal ma'rifat kepada berbagai alam, yaitu alamil ghuyub, yaitu pembukaan hijab oleh Allah, yaitu alam mughayyabah, alam gaib. Maka mukasafatul ghaib, terbukalah tirai hijab. Tirai hijab banyak, alam ghaibah yang dahsyat luar biasa Allah kasihkan, bisa alam barzah, bisa kampung akhirat, bisa berbagai malaikat, bisa berbagai alam-alam yang lain. Tapi dari semua itu yang paling dahsyat dan teristimewa apa? Yaitu terbukanya mukasafatul ghaibi, terbukanya tirai hati yang terhalangi untuk menghadap mengingat Allah, Allah bukakan. Jadi dalam segala dimensi gerak dan diam kita, hidup hatinya selalu menghadap kepada Allah. Itulah termulia, teragung yang Allah bukakan. Maka jangan kita dengan dikir ini tertuju kepada selain Allah. Seperti kita ingin dengan karomahnya dikir ini mengetahui rahasia A, B, C, buat apa? Capek itu. Buat apa? Ingin mengetahui alam jin, buat apa? Kalaupun Allah mengasih, ya terima, tapi jangan diam di rest area itu. Teruskan amamaka rabbaka. Tujuan kita Allah yang maha kuasa, Allah yang maha segala-galanya, dan Allah yang maha dekat. Tidak pernah ada jarak, jauh tak terhingga, padahal dekat tanpa batas. Nah, itulah frekuensi ketauhidan. La ilaha illallah dalam hati kita. Ma'rifat alam bil ghaib. Ma'rifat alam ghaib. Jadi jangan yang aneh-aneh. Udah aja nikmati itu. Hidup hati mengingat Allah. Dan dimensi tasawuf thariqah ini, alhamdulillah wasyukru ala ni'amillah, kalamnya sudah Bapak dengar tadi, Syekh Sultan Aulia. Aku mempunyai buku seluas mata memandang untuk menulis murid-muridku sampai akhir kiamat. Itulah luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita sudah tercatat semuanya, amin. Diabadikan, tidak terhapus. Caranya bagaimana? Ya udah, mudah-mudahan kita tidak pensiun dikir, amin. Dikirnya terus berbekalan dalam jiwa kita, insya Allah. Itu terus, itulah karomah yang Allah berikan kepada Syekh Sultan, terus kepada Abdul Aziz, terus sampai Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Mudah-mudahan semuanya mengaku kita ini adalah murid, amin. Dan masuk surganya pun juga nanti berombongan, amin. Kalau sudah berombongan ya mangga aja penitia yang periksanya. Kita mudah-mudahan tidak pernah periksa, amin. Kalau diperiksa kita mana mungkin kita selamat. Kalau menurut dimensi hakikat kita diperiksa di yaumul hisab,
oleh yang maha kuasa. Sedangkan yang maha kuasa yang alimul ghaibi wasyahadah, maha tahu yang gaib dan yang nampak. Mana mungkin kita selamat? Mana mungkin selamat bagaimana? Ya Allah maha tahu segala-galanya. Allah titipkan ilmunya pada pikiran akal kita. Kita pun juga tahu dosa kita, betul Pak? Dari mulai balik kita tahu kesalahan kita, kelemahan kita, kedunguan kita, terus berbagai kesalahan yang kita pernah lakukan. Maka para ulama billah, ulama sufi selalu mengatakan di hadapan Allah, wa kafa bina hasib, cukup ya Allah, aku menghisap pada saat ini. Maka dalam dimensi tasawuf ada muhasabah, yaitu mengevaluasi perilaku kita, mengevaluasi keadaan kita dari mulai saat kecil sampai saat balik, dan sesudah kita balik ternyata banyak dosa dibanding taubat, banyak maksiat dibanding taubat, banyak lupa dibanding ingat. Betul Pak? Inilah ya, sama-sama aja. Insya Allah kalau sudah mengaku sekarang tidak berfungsi pemeriksaan yang nanti, karena sudah sadar manusia ini sudah ngaku dosa dari sekarang dan mohon ampun pada Allah dari sekarang, tidak didadak. Karena ini adalah alam perjuangan. Di alam perjuangan ini kita mengevaluasi sudah. Nah itu untungnya kita belajar dikir dengan melalui metode Toriko dari sang kekasih Allah, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Zailani qaddasallahu sirrahu. Beliau jangan dipinta yang lain-lain, dipinta pakaiannya pun juga dikasihkan. Betul. Pakaian terhebat, pakaian teristimewa, pakaian termulia dunia dan akhirat. Pakaian apa Pak? Kalau perspektif tasawuf apa pakaian yang dipakai oleh beliau? Libasut taqwa, pakaian takwa. Berarti kalimah la ilaha illallah. Teorinya dikasihkan berbagai kitab, sirul asrornya silahkan diungkap, yang lain-lain kitab-kitab auratnya, wiridannya dan sebagainya. 105 yang sudah ditemukan kitab-kitab yang karya beliau, ungkap terus. Dan yang tidak tahu, yang tidak terumumkan itu berapa ratus kitab lagi. Silahkan. Tapi itu semuanya yang terbaik dan intinya dari semua kitab-kitab secara akademisi ilmu untuk teori, beliau luar biasa kasih sayang pada kita, dikasihkan untuk berpraktisi. Bahwa Bapak bukan hanya untuk menteorikan saja, tapi untuk mengamalkan. Nih bendanya, yaitu dikasihkan tolikohnya, barangnya, kalimahnya, kalimah tauhid, kalimah takwa, kalimah iman, kalimah ikhlas, kalimah najah, kalimah iman, Islam, ihsan, kalimah dakwatul haq, la ilaha illallah. Ini yang diucapkannya terus sampai kepada yang diingatkan. Itulah kasih sayang beliau pada kita semua. Dan musalsal sampai Rasulullah. Bapak maka harus tahu siapa mursyid Bapak. Nah, mulai semua mesti tahu Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajur, terus Ayahanda Syekh Abdullah Mubarak Bis, terus Syekh Tolha Kalisaku, terus Syekh Khotib Syambas Ibni Abdul Gopar, terus musalsal ya, minimal 3 tahap. Jangan tidak paham, karena itu ayah Bapak, ruh Bapak, ruh Ibu, semuanya. Nah itulah, karena kalau tidak paham silsilahnya berarti Bapak beramal tidak kenal ayatnya. Maka la'anallahu man intasabba bi ghairi abi, melaknat Allah kepada orang yang tidak mengakui nasabnya, ataupun melaknat Allah kepada orang yang mengaku ayah kepada bukan ayahnya. Jadi ayah dalam silsilah Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajur, Syekh Abdullah Mubarak bin, Syekh Khotib Sam, terus musalsal sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena itu adalah sanad kalau istilah ilmu hadis. Apa? Karena al-isnadu minad din. Karena sanad itu adalah bagian dari agama. Laula al-isnadu
Kalau seandainya tidak pakai sanad, tidak bersanad, maka mesti orang-orang laqola man syaa ma syaa, mesti ngomong seenaknya gue, semaunya gue, tapi tanpa ada rujukan rumusan yang musalsal kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita bersanad, bersilsilah, insya Allah secara teori dalam sanad ataupun dalam silsilah terselamatkan. Amin. Maka para ahli hadis selalu menelusuri seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari menuju satu hadis ke satu hadis yang lain, apakah ini mursal, apakah ini sahih, apakah ini hasan, apakah ini mutawatir, apakah ini dhaif, sampai berbulan-bulan dari satu daerah ke satu daerah mengelilingi. Oh ternyata ini sahih, oh ternyata ini mutawatir, oh ternyata ini dhaif, oh ternyata ini mau. Maka insya Allah dalam thariqah pun, kalau Bapak misalnya mau talqin dzikir, thariqah apa? Karena sekarang sudah mendapatkan, tanya dulu silsilahnya dari mana. Apakah dari Abdul Karim Banten? Apakah dari Syekh Tolha? Apakah dari Bahwali? Apakah dari Bah Ismail? Apakah dari mana? Tapi kalau ketemu itu sampai urutannya musalsal sampai khotib sampai, insya Allah itu adalah sahihun mutawatir. Mudah-mudahan secara hukum dulu ya, ilmu selamat dan mutawatir. Mutawatir itu apa? Yang kuat. Seperti Bapak punya anak, antara tetangga dengan tetangga, ini anak siapa? Anak Pak Jaya. Tapi semuanya tahu kan bahwa dia itu benar-benar anak Pak Jaya, walaupun dirinya belum tahu yang sebenarnya dirinya itu anak siapa ya. Tapi semua di kampung itu semua menyatakan ini anak Pak Jaya. Nah itu mutawatir, jadi tidak bisa dielakkan. Mudah-mudahan maka terus dalam hadis, dalam thariqah pun terus beramal melalui silsilah yang musalsal sampai kepada hadratul Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kalau tanpa silsilah bagaikan hadis tanpa sanad. Maka Syekh Juri mengatakan yang dibawakan oleh Sufyan bin Uyainah mengaturkan sebuah hadis, kata beliau, bawalah hadis ini tanpa sanad. Hatihi bila isnadi, bawakan hadis itu tanpa sanad kepadaku. Maka Syekh Jufri mengatakan, aktar isadha bila sulami, apakah kamu naik atap tanpa tangga? Mana mungkin kan? Apakah kamu akan naik tangga? Naik atap tanpa tangga? Nggak mungkin. Maka oleh karena itu, jadi sanad itu benar-benar yaitu mensahihkan dan mengokohkan bagi sang salik, sang murid untuk menuju Allah. Karena kalau dengan kekuatan sanad, inti kalimahnya kalimat tauhid khusus dan umum untuk muslimin muslimat, wabil khusus wabil aula khususil khusus untuk orang yang bersanad bersilsilah, diamankan, dilestarikan terus dalam kolomnya, maka insya Allah powernya yang berjalan adalah bukan hanya yang Allah berikan kepada dirinya, tapi power terus musalsal. Stoknya bukan stok yang ada di dirinya, bukan stok yang ada tapi langsung yang mengalir kepada dirinya melalui para kekasihnya, yang itu semua adalah datang min nuri habibika wa nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang itu adalah min nuri jamalillah, min nuri jamalihi, yang datang dari nur kemahabenaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau dipaksakan kita misalnya memaksakan tanpa silsilah, maka dikhawatirkan stoknya habis. Kalau sudah habis tidak ada aliran yang mengalir kepada dirinya. Seperti kalau di penyakit apa yang Bapak ini gatal, ingin menggaruk ke sini, tapi akhirnya Bapak garuknya ke sini. Itu apa?
cahaya tremor yang ada di otak Bapak sudah tidak ada. Maka gerakan batan Bapak, hati ingin menggerakkan, menggaruk ini, tapi kemana aja? Itu orang yang seperti stroke ataupun setengah stroke. Maaf, bukan maksud bahwa penyakit itu jelek, bukan. Ini sebagian contoh. Karena stok cahaya yang mengalirkan semua edaran darah dan semua keadaan tubuh kita sudah tidak ada di dalam. Begitupun juga kita ingin menghadap Allah, menuju Allah, sampai kepada Allah yang ada mengalir dalam pikiran kita, dalam ingatan kita hanyalah logika semata, tanpa nur yang menggetarkan jiwa kita, keikhlasan kita, ketauhidan kita. Maka kita seakan-akan memaksakan diri ingin sampai kepada jauh yang tak terhingga, yang jauh dan tak terhingga. Mana mungkin kita bisa ketemu? Walau takkan apa, walaupun membebankan diri sekuat mungkin, tapi kita tetap, karena yang dipowerkan adalah kekuatan kita, kehebatan kita, semuanya, maka hanya bermain di alam mulki. Di alam mulki ini, di alam mulki, ya bermain sama gelombang air, bersama gelombang lautan, tapi tidak menembus alam malakut. Nah, untuk menembus sampai ke alam malakut, tak lain dan tak bukan kita mudah-mudahan dengan bersilsilah insya Allah. Bukan power sheikh-nya, bukan power siapa-siapa, itu hakikatnya yang maha benar Allah. Tapi dalam teknik syariat, ya melalui gurunya terus. Itu adalah teknik syariat. Dan bukan kita menyembah guru bersilsilah, bukan kita menyembah wali, bukan kita menyembah nabi. Dalam akidah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, karena wilayah Qadiriyah Naqsabandiyah dan semua thariqah berakidahnya sunnah wal jamaah. La nataqidu taksiron wala ijadan wala khalqan. Tidak mengiktikadkan kepada makhluk selain Allah. Kepada siapapun makhluknya kita mengiktikadkan bahwa para wali, bahwa para nabi pemilik manfaat, pemilik madarat. Tidak. Dalam syartut tauhid, pemilik manfaat dan madarat, pemilik segala sesuatu hanya Allah. Maka nyambung, bersinergi syariat dan hakikatnya dengan ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tapi karena Allah mencintai para kekasihnya, anbiya wal mursalin, tapi karena Allah mencintai para wali dan dijadikan utusan anbiya wal mursalin, dan dijadikan pelanjut warasatul anbiya, para wali Allah, para ulama billah, para ulama ul ilmi, maka kita mutabaah. Dan hakikat kita mutabaah kepada wali Allah, hakikat kita mutabaah kepada Rasulullah adalah imtisal li amrillah, karena kita ikut perintah Allah. Paham? Jadi semuanya tidak terkontaminasi oleh kemusyrikan, tetap hanya ketauhidan. Maka inilah fungsikan dzikir hobi supaya menarik segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita harapkan, yang kita tuju berdasarkan karena kekuatan ketauhidan kepada Allah. La ilaha illallah. Salam. Itu. Kalau tanpa tauhid, tanpa bimbingan, tanpa itu, takut kita terperosok oleh kemaksiatan. Itu seperti dulu waktu Rasulullah SAW meninggalkan kita, meninggalkan para sahabat, Sayyidina Umar sampai mencabut pedang. Barang siapa yang mengatakan Muhammad mati, maka aku akan tebas. Nah, ini. Tapi itu bukan berarti beliau tidak paham tauhid. Ini hanya taklim aja, pelajaran buat kita penerusnya. Tapi kan ada Abu Bakar yang mengingatkan, betul, wahai Umar, jangan berkata ya, sadarlah kita ini adalah hamba. Sebenar-benarnya adalah Muhammad pun hamba, cuma diwahyukan oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu teruslah beribadah kepada Allah. Ayyuhan nas, wahai semua manusia, ma ya'budu Muhammadan qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sekarang sudah mati. Tapi ma ya'budullah, siapa yang beribadah kepada Allah, la yamutu abada, tidak akan mati selama-lamanya. Nah, itu tauhid. Tapi harus paham, dalam thariqat ini dua dimensi harus ada.
yaitu hakikat dan syariat. Tidak boleh satu lebih penting daripada yang lain, dua-duanya sama penting. Syariat untuk badan dan tempat dan gerakan itu wilayah syariat itu. Hakikat untuk ruh qalbun, jiwa kita hanya kepada Allah. La ilaha illallah. Maaf ya, saya bicara di tempat yang mulia ini berdasarkan saya keluar. Seperti kita cinta pada siapa? Kecintaan kita. Karena pernah ada yang bertanya, tengah-tengah halakohan, bagaimana Pak Jengan? Tapi maaf, kalau seandainya syekh yang saya cintai, syekh yang saya rindukan, maka akan kutetapkan dalam kolbum, akan digantikan kalimat hobi dengan itu. Nah ini ya maaf ya, ini pentingnya karena di dalam warisan Syekh Mursyid kita adalah ilmu amaliyah, betul, amal ilmiah, dua-duanya harus. Bagaimana hobi bapak, hobi ibu diganti oleh nama guru? Mau tanya kepada bapak, benar itu enggak? Enggak boleh Pak, musrik Pak, musrik. Ingat kan? Jangan sampai offset kalau itu. Kalau itu offset oleh siapapun tidak boleh. Semua guru menetapkan kolbunnya itu adalah untuk ingat Allah. Wah, masa Pak Kiai? Enggak, saya enggak ceritakan orangnya ataupun kampung. Tapi udah beberapa orang bertanya. Tapi saya mohon bimbingan, itu benar enggak? Salah, kamu murtad kalau menurut Ibnul Farid. Kalau menurut ilmu Ibnul Farid, ulama billah, ulama ilmi, ulama thariq, dalam kitab Jami'ul Mu'min, la khatarat qalbi li siwaka ala khatiri sahwan. Kalau seandainya dalam hatiku menggantikan tujuanku, ingatanku tertuju kepada selain Engkau ya Allah, maka itu bukan disengaja aku pada saat itu, maka aku qadha itu, maka aku tetapkan diriku waktu itu biriddati murtadaku. Nah, itulah muhasabah seorang wali Allah. Muhasabah, mengevaluasi diri, ruhnya, jiwanya harus terarah. Maka jangan dipatahkan keadaan manakibah seperti yang mulia di tempat yang mulia ini. Para kiai, para masai, para asatidz teruskan ilmiahnya. Jadi ilmu amaliyah, amal ilmiah. Tanyakan. Kita mengagungkan Syekh boleh, kita mengagungkan Rasulullah boleh, tapi tetap kapasitas makhluk, bukan Tuhan. Betul Pak? Kapasitas makhluk. Jangan menenggelamkan pikiran kita dengan ada kata-kata panapiseh. Betul, panapiseh, tapi tidak kita offset kepada habis kesadaran lalu kita menganggap seperti Tuhan. Tidak boleh. Nah, tidak boleh. Gitu. Tidak boleh. Harus tetap Allah yang kita tuju. Itulah pentingnya ilmiah. Kita jangan terjebak, karena bisa saja syaiton mulki sudah tidak menggoda itu, tapi syaiton jabarut mengupayakan supaya terpeleset. Contoh, Bapak sering sholat, Bapak sering baca Quran, Bapak sering dzikir. Bisa saja Bapak karena sudah sebentar lagi akan dibukakan ke lautia, maka sang iblis tingkat malakut, sang iblis tingkat jabarut bisa saja mendatangi Bapak. Lalu, wahai pulang, waktu sembahyang silahkan. Wahai pulang, waktu baca Quran silahkan. Bapak ini siapa kok? Setiap saya waktu sembahyang Bapak ingatkan, waktu tidur saya ingatkan. Maka tidak menjawab. Maka kata si fulan misalnya, aku doakan Bapak semoga. Aku tidak butuh doa kamu. Kata yang mengingatkan, siapa? Kamu kenapa tidak butuh doa? Kok emangnya kamu siapa? Tapi kamu baik mengarahkan saya supaya sholat, tapi kamu baik mengarahkan saya supaya ibadah. Maka akhirnya dengan keikhlasan ibadah seorang hamba ini, akhirnya nggak kuat, iblis sendiri yang buka rahasia. Sebenarnya aku adalah iblis menggoda Bapak supaya terpeleset. Maka dengan Bapak sering bersembahyang, dengan Bapak sering umroh, dengan Bapak sering berzikir, tapi zikir dalam ucapan menjadikan kebanggaan Bapak, Bapak merasa mulia di hadapan Allah, maka itu
menyenangkan saya. Kata siapa? Kata iblis. Dibanding Bapak lupa tidak sembahyang, lalu Bapak menjerit, lalu Bapak memohon, lalu Bapak merasakan hamba di hadapan Allah, hancur aku. Karena la ilaha illallah bukan di level ucapan saja, la ilaha illallahnya sudah masuk ke relung jiwa, merasakan diri tidak ada apa-apa. Maka ahlakuni bila ilaha, kata iblis kan, maka aku hancur dengan ucapan la ilaha. Silahkan kita agungkan Sayyidul Mursyid, kita agungkan para wali Allah, kita agungkan semuanya para kekasih Allah dengan tata kerama yang benar menurut agama Islam. Semuanya true, tapi awas, jangan sampai offset. Offsetnya apa? Sampai menganggap bahwa seorang syekhnya ataupun seorang gurunya seakan-akan Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Itu semua tidak akan ada yang mengatakan begitu. Tapi kalau sudah ruh dibuai dengan nafsu yang ada dalam lautan nafsu yang datang dari iblis yang menghantui manusia, menyeret manusia supaya ke arah sana, ya itulah banyak yang celakanya dalam penyusupan, penyelundupan dalam menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cepat Bapak mengucapkan Sayyiduna Muhammadur Rasul ataupun a'udzubillahi minasyaitonir, ataupun ruh Bapak menggelam hanya Allah yang maha segala-galanya. Dipana saja pana pillah, di dalam pana pillah, pana dalam asma, pana dalam sifat, pana sampai kepada dan. Kalau dia tidak mendapatkan pembimbing yang mendapat mengarahkan dia, mesti dia akan majdudnya sampai meninggal, tenggelam. Tapi insya Allah kalau dia mendapatkan pembimbing ruh, lalu mengingatkan, terus dibawa ke naungan yang menetralisir, yaitu Muhammad Rasulullah. Ingatkan sedikit-sedikit, ruh Bapak aktifkan, hidupkan lagi dia kepada kemuhammadan, maka dia akan menetralisir ruhnya, jiwanya, dan tetap akhirnya bako, ruhnya tetap bersandar, berharap mencintai selama-lamanya kepada Allah, tapi badannya akan aktif lagi sebagaimana layaknya manusia normal yang diberitahu ataupun dicontohi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah. Wahai ayuhal ikhwan wal akhwat, barangkali mungkin karena kita cinta di tempat yang mulia ini, di mana? Ini yang menanyakan saya di waktu di mana? Ya waktu saya lagi manakim di tempat guru agung kita di Suryalaya. Bagaimana? Enggak apa-apa di sini dihidupkan, diganti. Udah aja murtad kamu. Murtad waktu itu. Astagfirullah. Ingat, cintai terus kapasitas sebagai manusia, tapi jangan mengkapasitaskan seperti kapasitas Tuhan. Ya udah, kita tidak akan bawa agama-agama lain. Yang penting kita dimensi agama kita Islam. Itu satu. Yang kedua, saya maka di sini karena banyak para kiai, insya Allah tenang gitu. Dekatilah para ulama, Bapak Ustadz Andika, Bapak Ustadz Ali, bapak-bapak yang lain, Bapak Ustadz Latif, yang lain-lainnya silahkan. Yang kedua, saking pedenya akan membuatkan alam pikiran dan alam kecintaan terus. Yang menggerakkannya adalah jadbah nafsaniyah yang dikemas dengan nafsu iblisia. Contoh, karena sangat cintanya dikir, terus dikir, tapi jarang mendengarkan ilmiah. Lalu dikir, la ilaha illallah. Lalu dia mengajak ayahnya, mengajak ibunya, dikir bu, dikir seperti yang saya bacakan ini, dikir. Lalu dia apa? Belajar talqin, tapi setelah talqin itu dia belum mengamalkan. Siapa? Ayah dan bundanya. Lalu dia pede nih. Lah, tiba-tiba, ayah, ibu, kenapa kamu tidak mengamalkan seperti yang saya amalkan? Ini sudah jaminan dari Tuhan. Ini adalah ini. Padahal dia pun juga mengamalkan. Cuma mengamalkan dia dengan secara umum dulu karena belum paham yang sebenarnya. Dia biasa secara umum di daerah itu baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan sebagainya. Bagaimana? Ya kamu ini juga sama, kata ibu. Dipukul pak,
dipukul, ayah dipukul. Tikso, ayah dipukul. Pak Kiai, bagaimana saya sampai memukul ayah dengan dikir itu? Goblok kamu, setan yang dohir kamu. Yaitu bersilat lidah dalam makrifat, dalam cinta kepada Allah. Tapi kamu justru iblis yang telah langsung aja. Karena apa? Karena kamu diperankan oleh iblis supaya jelek ajaran, supaya jelek kalimat itu, supaya jelek. Saking cintanya, bukan cinta yang demikian. Tidak ada kemuliaan yang melebihi kecintaan hamba kepada Allah dan cinta kepada orang tua. Lalu orang tua kita hormati. Jangankan satu agama, jangankan satu amalan, jangankan berbeda madhab, walaupun beda agama, kita tetap harus hormat pada orang tua. Paham? La ilaha illallah. Harus tanggung jawab. Sampai itu gerakan apa, Pak? Pede menurut dia. Menurut dia adalah kebenaran. Menurut dia adalah kebenaran. Kok ikhlas? Masa ibunya yang sama agama dipukul? Maka saya mau melihat kamu videokan. Kamu bertobat hari besok juga. Kamu jangan ditinggal, kamu bertobatlah, basuhlah. Alhamdulillah Pak. Lalu dia menangis sejari-jarinya. Lalu dia pergi kepada ibunya dan di video langsung dia basuh kakinya, memohon ampun. Oh, Pak Kiai, saya tidak mendapatkan bimbingan. Tidak akan mendapatkan bimbingan. Yang ada hanya semuanya amalia saja, begini. Tidak tahu saya. Sungguh saya tidak sadar. Perasaan saya ini adalah kebenaran yang hak. Kamu sudah tidak sadar? Ibu kamu, bukan ayahnya saja, tapi sampai ibunya, Pak. Coba, maaf ya, jangan dibilang-bilang kemana-mana. Ini mudah-mudahan YouTube-nya diatur nanti. Karena apa? Karena ini menjelekkan semua alma mater Thariqah. Kalau tidak diceritakan, nanti Bapak akan menganggap bahwa ilmiah dalam Thariqah itu biasa-biasa saja. Perlu ada keseimbangan dalam berzikir. Perlu ada keseimbangan dalam berthariqah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Amin. Kan puncaknya berzikir, puncaknya berthariqah apa? Akhlakul karim. Jangankan kepada sesama iwan, kepada luar iwan harus baik kalah. Bahkan kepada semua manusia, walaupun agamanya berbeda, kan kata pengersabah yang dimasukkan dalam tanwi yang sebagaimana firman Allah di Al-Quran, lakum dinuhum waliy. Dan yang saya terangkan itu semuanya ada orang dan masih hidup. Maka saya mau izin, kalau saya menerangkan ini kamu izinkan. Saya maaf ya, ini kebaikan. Satu ingin menggantikan ini hobi. Itu beberapa orang. Yang kedua yang mudah-mudahan Allah memberi manfaat kepada kita. Kita ini selamat dunia dan akhirat. Hati-hati berjalan. Maka tatkala kebingungan kita, ini bagaimana, tapi tidak ada dalilnya yang kuat, kembali kepada Quran dan hadis. Lalu kita mengikuti perilaku para ulama billah, ulama ilmi, terus insyaallah taraktu fikum amroin. Aku tinggalkan dua perkara. Apa? Kitabullah wa sunnah Rasul. Yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasul, yaitu al-hadis. Insyaallah dengan media thariqah, Quran dan hadis sampai akan menjalar kepada ruh dan rasa kita, yaitu lan tadillu ba'dahuma. Tidak akan sesat orang kalau memegang itu setelah aku meninggal, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Pangersa Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin memasukkan dalam kitab ini semua, dalam kitab Miftahus Sud, at-turuq kulluha masdudatun. Semua thariqah tertutup illa man ittaqa asar Rasulullah sallallahu alaihi, kecuali thariqah yang mengikuti kepada aturan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Bapak mendapatkan cenah bin beja bingung, maka timang ku Quran jeung hadis. Sudah ditimbang, ternyata ini tajribah, pengalaman yang khusus. Pengalaman yang khusus jadi jangan dijadikan hukum kepada umum.
Kalau mendapatkan pengalaman yang khusus seorang wali Allah, tatkala bapak mengikuti wali Allah itu belum menentukan hukum. Karena tajribah dalam keadaan keasikan kerinduan, dalam keadaan jiwa yang belum stabil, dia tetap akan kembali kepada Allah. Lalu sang murid menghukumi tajribahnya gurunya wali Allah waktu itu. Tatkala gurunya lagi majdub, maka tidak jadi hukum, Pak. Bihaqi la ilaha illallah, tidak jadi hukum. Misal lagi panah seorang syekhnya, dianggap syekh Bapak, lalu dia tiba-tiba tidak kelihatan apa sholat, tidak kelihatan puasa, Bapak ikuti enggak? Mau ngikut kayak seperti itu? Tidak boleh. Walaupun dalam hakikat talakub itu luar daripada kemampuan logika kita. Mungkin dia lagi panik, mungkin dia lagi maju. Bagaimana? Karena dia kalau lagi maju, lagi panik, ya tidak dosa bagi dia. Karena tidak sadar, karena tidak merasa dirinya sedang ditaklif oleh hukum syara. Tapi kita yang sadar mengikuti, maka akan sesat dan akhirnya akan menyesatkan. Hati-hati. Belajar ilmu tasawuf, belajar thariqah tetap harus bersanad satu. Yang kedua, kita tetap harus kritis ilmu. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Amin. Haqqi la ilaha illallah. Kenapa? Permainan alam goyabah ke sana? Bisa saja datang malaikat, bisa saja datang alam goyah kepada bapak tengah malam, mewariskan begini. Tapi ini sanadnya bagaimana? Maka dalam kitab Futuhatur Rabbaniyah, kalaupun Anda didatangi malaikat Jibril memberikan wahyu kepada Bapak, tetap Bapak harus bertanya kepada guru yang waktu hidup dengan Bapak waktu itu tanyakan. Kenapa? Karena akan selalu menjebak. Itu bimakna lau, Pak, kalau ilmu fikih. Bimakna lau, kalau. Itu maka bimakna lau dalam fikih ada, dalam tauhid ada, dalam tasawuf ada. Maka hati-hati. Terus kalau seandainya mendapatkan Bapak inspirasi, intuisi datang dari alam goyabah, datang kepada Bapak, harus begini, tenang. Tanyakan ini bagaimana. Kalau Bapak diikuti terus itu, Bapak capek, Pak. Capek Bapak. Akan jadi permainan mereka yang akhirnya tidak terarah ataupun tidak Bapak merasa itu adalah karomah, padahal waktu itu Bapak sedang dikecok dengan istijrad. Maka akhirnya Bapak bukan membuka ruh dan qalbul ma'rifat, tapi Bapak mempersiapkan tugrid itu demonstratif, mempertontonkan diri supaya orang mengakui aku. Maka akhirnya sudah beralih jadi paranormal. Mudah-mudahan selamat kita semua. Amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Mudah-mudahan urang sadayana kalau berjamian, mudah-mudahan bimbingan saya bersih syariatna hakikat yang bimbingan hidayah taufik dari Allah. Maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman ra'an wa amana. Bahagia orang yang melihatku dan iman kepadaku. Wa tuba, dan berbahagia liman ro'a, man ro'a sampai akhir kiamat. Man ro'ani wa amana. Bahagialah orang yang melihat aku, melihat orang yang melihat aku dan iman padaku. Mudah-mudahan hadis ini Allah kasihkan bagi kita semua. Amin. Ini yang disabdakan Rasul, bahwa Rasul itu mengatakan bahagia, sukses untuk orang yang melihatku dan iman padaku. Dan bahagia, terus bahagia orang yang melihat orang, iman kepadaku dan iman melihatku dan iman kepadaku. Mudah-mudahan Bapak Ibu sadar. Kita semua tidak pernah melihat Rasulullah, kan? Betul. Secara logis. Mudah-mudahan ada yang sudah mimpi-mimpi. Amin. Tapi Bapak awas, kalau mimpi Rasul jangan ceritakan di umum. Kalau Bapak menceritakan di tempat umum, itu membuka pintu modal dusta kepada yang lain. Hati-hati, kecuali kepada teman yang bisa merahasiakan. Kalau Bapak bercerita tentang mimpi ditemui Rasul, di mimpi ini, nanti orang pun ingin mengikuti. Yang akhirnya lakulah masalah, yang akhirnya dia akan berbicara sekendaknya, sesuai hasrat hati dan nafsunya. Maka jaga. Itu untuk apa? Mendompling, ngetren dan sebagainya. Itu bahaya.
bahaya. Jangan dilihat, itu sudah kemuliaan dari Allah diajukan kepada Bapak. Mudah-mudahan ru'yatus shalihoh, ru'yatus shalihah, mimpi yang benar, mudah-mudahan. Tapi setelah mimpi yang benar, pertahankan, istiqomahkan kebenaran itu. Harus adil menceritakan kepada memang yang berhak Bapak menceritakan. Paham ya? Mudah-mudahan. Jangan tiba-tiba cerita, oh, saya mimpi ditemui Nabi malam tadi begini-begini. Bagus. Tapi kalau di tempat, mending kalau ini sami-sami ikhwan. Coba kalau di luar ikhwan. Akhirnya dengan merasa Bapak diokehkan, merasa Bapak dininabogokan, dengan pengalaman itu merasa ada sesuatu kehebatan dalam dirinya yang akhirnya tidak sadar diri akan membawa kepada keobsetan, lalunya akhirnya tergelincir lagi. Khawatir, mudah-mudahan. Kenapa? Para penangkap yang lain kan macam-macam, setiap orang pendengar macam-macam, yang akhirnya dia berposisi dalam begini akan memanfaatkan. Akhirnya mimpi jumwaliyo mimpi dulu jadi modal kekuatan kebohongan. Itulah bahaya. Ya mending kalau kuat ilahi anta maksudi nawaridoka matlubi atini mahabbataka wa ma. Ya kalau sudah dunia menggiurkan, ilahinya dibuang. Walaupun ilahinya dibaca tapi tujuannya bukan itu. Maka tak heran dan tak aneh banyak misalnya di antara ikhwan yang kurang pendapat, main ini halu silih hantam antara ikhwan dengan ikhwan, pendapat ini hantam ini pendapat ini. Nah itu sudah ilahinya dirubah karena untuk memposisikan power dirinya masing-masing, tapi tidak mau dibimbing. Udah inilah begini. Mudah-mudahan sekarang kita ditinggalkan secara dohirnya oleh Sayyidul Mursyid Syekh Sayyidul Fatihul Arifin. Mudah-mudahan ikhwan akhwat Suryalaya Pondok Pesantren Thariqah Qadiriyah Wal Aksabaniyah dari ujung maghrib sampai maghrib Allah persatukan kembali. Amin. Dalam naungan mencapai ridho dan rahmat Allah. Adapun perbedaan sabtak saeutik ulah matak jadi dalil. Ngabeda sabtak saeutik yang tidak prinsipil, jangan saling menghukumi. Itulah jadikan akhlak kita berbesar jiwa sedikit. Jadikan kita akan siapa lagi kita berbesar jiwa kalau bukan dengan saudara kita, apalagi dengan yang sangat dekat dengan kita. Mudah-mudahan. Itulah ya, mudah-mudahan. Kenapa? Karena kalau memaksakan persepsi ini semuanya saling menakar, dan saling yang ada adalah pertentangan, perpecahan. Kembali ilahi antama su wariqo kamau lu akili mahabbataka wa ma rifataka. Kecuali yang sudah terpeleset jauh konsepnya, saling mengingatkan dengan saudara kita, begitu kan? Mudah-mudahan selamat kita. Hanya Allah kan yang kita tuju. Insya Allah kalau sudah merasa panah dalam jiwanya, Allah yang kita tuju, Allah yang kita rasakan dalam kemahacintaan Allah kepada makhluknya, wabil aula kepada manusianya, insya Allah dengan dikirnya itu akan menenggelamkan gharifun fi bihari tauhid, akan menenggelamkan jiwa kepada lautan tauhid. Kalau sudah tenggelam dalam lautan tauhid, lam yarawna li anfusihim, dirinya tidak merasakan hebatnya, kuatnya, bisanya, taubatnya, ikhlasnya pun juga bukan milik kita. Kita ikhlas, sudah ikhlas pun diuji, Pak. Sudah taubat pun diuji, Pak. Awas, kita sudah taubat malam tadi, jangan dijadikan sandaran kekuatan, keyakinan kita kan. Dengan taubat kita ini merasa kita bersandar kepada taubat. Tidak, jangan ke sana. Kalau dimarifatkan, kita sudah diberi kekuatan taubat, kita sudah diberi kekuatan ikhlas. Maka ikhlas kita, taubat kita adalah kasih sayang Allah. La ilaha illallah. Bukan hebat kita ikhlas itu, bukan hebat kita tobat itu, karena tobat, ikhlas, musyahadah, muraqabah itu semuanya makhluk Allah. La ilaha illallah. Paham ya? Mudah-mudahan makhluk. Selain Allah semuanya tidak ada yang memiliki kehebatan. Selain Allah tidak ada semuanya yang memiliki kesempurnaan. Hanya milik Allah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita dipertemukan di tempat yang mulia ini dengan cara mulia menuju zat yang maha mulia, dan hakikatnya kemuliaan-kemuliaan yang Allah firmankan, yang Rasul Allah sabdakan, ini semuanya
kasih sayang Allah. Lalu Allah berikan kepada kita. Kita diperintah berzikir dan Allah menghendaki mengersakan, kata orang Sunda, ngersakeun dikir ka urang sadayana. Alhamdulillah, Allah merintah dikir dan Allah menakdirkan dikir buat kita. Udah nikmati aja dia. Berarti kita tidak memiliki apa-apa. Adamun mahdun, tidak ada sama sekali kita kalau versi hakikat. Yang ada adalah Dia yang maha segala-galanya. Hidupkan, ekspresikan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Insya Allah liko pamangkan yarzuqo rabbih fal ya'mal amal sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahad. Mudah-mudahan dengan kalimat la ilaha illallah, dengan kalimat tauhid, dengan kalimat ikhlas, kita sampai kepada puncaknya kemenangan, yaitu berakhlakul karimah. Amin. Berakhlak benar kepada Allah dan berakhlak benar kepada makhluk-makhluk Allah. Wabil aula dengan sesama manusia. Amin. Yaitu bihaqi la